Yu Konichiwa, leluhur terkuat dalam sejarah. Chapter 81 hingga chapter 83. Setelah mendengar perkataan Nyonya Qin, Yi Xiao pun berkata di dalam hati. Orang ini tahu Ye Changxuan, bagaimana mungkin? Orang-orang dari era Bao seharusnya sudah lama meninggal. Setelah berpikir seperti itu, Yi Xiao pun berkata kepada Nyonya Qin. Haha, kerabat kepala istana, tolong jangan bercanda. Aku adalah Ye Changxuan, bagaimana bisa aku berpura-pura menjadi dia? Mendengar perkataan Yi Xiao, Nyonya Qin pun berkata, tetap ingin bercanda, aku tidak tahu siapa kau tetapi kau tiba-tiba muncul dan menyelesaikan krisis ini untuk King Xuanzong. Ini bagus, tapi, kau tidak boleh menyamar sebagai Ye Changxuan. Dengan kekuatanmu, meskipun kau bukan Ye Changxuan, itu bukanlah masalah besar. Jadi, kau memiliki pemikiran lain dan ingin menyeret King Xuanzong ke dalam perselisihan lagi. Kau perlu menjelaskan ini kepadaku. Cukup bercandanya, aku adalah istri Ye Changxuan, bagaimana mungkin aku tidak mengenal suamiku sendiri? Mendengar perkataan Nyonya Qin, para murid yang sedang menonton itu pun berkata, kerabat kepala istana adalah istri Ye Changxuan. Itu tidak mungkin. Yuyu yang mendengar perkataan Nyonya Qin itu pun berkata kepada Changxuan, suamiku, apakah yang dibilang wanita itu benar, kau menikah dengannya juga? Mendengar perkataan Yuyu, Changxuan pun terdiam sejenak. Lalu, Changxuan pun berkata kepada Yuyu, kamu terlalu banyak berpikir. Mendengar perkataan Changxuan, Yuyu pun berkata sambil menatap sinis Changxuan. Baik, lebih baik begitu. Lalu, Yi Xiao yang mendengar perkataan Nyonya Qin itu pun berkata di dalam hati. Dia sebenarnya adalah wanita Ye Changxuan, bagaimana mungkin masih ada orang yang hidup dari zaman itu? Bahkan iblis pun belum tentu memiliki umur yang panjang, bukan, apalagi umat manusia. Kemudian, Nyonya Qin pun turun ke arena pertarungan dan menghampiri Yi Xiao. Lalu, Nyonya Qin pun berkata, selain itu, kau pasti terlalu lemah untuk menjadi lelakiku. Menggunakan pedang penghukum surga di tangan, untuk melawan Mortal Fairy. Lelakiku, tidak akan pernah melakukan hal seperti itu. Aku mengenalnya, bahkan jika aku berdiri di sini dan membiarkannya bertarung, bahkan jika dia kelelahan sampai mati, laki-lakiku pasti tidak akan terluka. Great Sage, Red Dust Fairy, Immortal King. Itu semua sampah. Sejak 1000 tahun yang lalu, aku adalah Red Dust Immortal. Aku menunggunya selama 1000 tahun, dan aku tidak bisa menunggunya lebih lama lagi. Jadi aku menerobos kerana Immortal King, dengan paksa membuka gerbang abadi, naik ke alam atas, dan mencarinya. 700 tahun yang lalu, aku berhasil mendengar berita tentang dia di alam atas dan belajar tentang daftar Tongtian. Kemudian, pesan lain diterima bahwa King Xuanzong dalam masalah. King Xuanzong adalah sektenya, aku harus menyelamatkannya, jadi aku kembali. Tapi sayangnya sudah terlambat, sebagian besar King Xuanzong musnah, tapi aku juga menemukan sesuatu yang aneh. 6 sekte, gerombolan sampah yang bahkan tidak bisa membuka gerbang peri, ingin menghancurkan King Xuanzong, lelucon macam apa itu? Bahkan di dalam King Xuanzong, potret Patriark Ye Changxuan diubah. Pada saat itu, aku tahu bahwa seseorang sedang merencanakan sesuatu untuk melawan King Xuanzong. Jadi aku telah menunggu, ingin melihat apa yang orang itu coba lakukan, dan ternyata setelah menunggu, 700 tahun. Aku menemukan sekarang bahwa kau adalah pembunuh di balik layar. Karena itulah yang harus dia lakukan untuk mendapatkan pedang Zu Surga, dia melakukannya selama 700 tahun dan akhirnya membuka segelnya dan mendapatkan pedang Zu Surga di tangannya. Tetapi kau tidak menyangka bahwa masih ada batasan pada pedang Tianzu. Jika ingin menggunakannya harus datang ke King Xuanzong. Jadi kau datang ke sini, berpura-pura menjadi Ye Changxuan, berencana menyeret King Xuanzong ke dalam perselisihan lagi. Mendengar perkataan itu, Yi Xiao pun terkejut dan berkata, siapa kau sebenarnya? Setelah mengatakan itu, Yi Xiao pun berkata di dalam hati, aku tidak pernah berpikir bahwa ada karakter seperti itu. Mendengar perkataan Yi Xiao, Nyonya Qin pun menjawab, tidak perlu pedulikan siapa aku, ini semua tentang kau. Apakah kau masih tidak mau mengungkapkan dirimu yang sebenarnya, ingin menyembunyikan kekuatanmu? Mendengar perkataan Nyonya Qin, para penonton yang berada di stadion itu pun berkata, itu benar, orang ini bukanlah leluhur dari King Xuanzong, apakah dia seorang penipu? Lalu apa jati dirinya yang sebenarnya, dia begitu kuat? Lalu, mengetahui semua rencananya telah terbongkar, Yi Xiao pun tertawa dan berkata, aku telah melakukan semua perhitungan, tetapi aku tidak berharap untuk melewatkan batas atas. Namun, kau sedikit terlalu arogan untuk mengetahui bahwa aku berencana untuk membunuhmu. Pedang surgawi, tapi biarkan aku mendapatkan pedang surgawi. Hanya itu yang aku kejar.
Apakah kau benar-benar berpikir bahwa dengan pedang penghukum surga, aku bukan tandinganmu, jika aku menunjukkan kekuatanku yang sebenarnya? Mendengar perkataan itu, Nyonya Qin pun berkata, kau dapat mencobanya. Mendengar perkataan itu, Yi Xiao pun berkata, baiklah. Mari lihat apa yang kau punya. Setelah mengatakan itu, Yi Xiao pun menunjukkan wujud aslinya kepada semua orang. Dari jidat Yi Xiao pun muncul sebuah tanduk merah dan wujud Yi Xiao pun berubah menjadi bentuk iblis. Melihat hal itu, Nyonya Qin berkata, apakah kau sebenarnya iblis dari klan iblis? Mendengar perkataan itu, Yi Xiao pun berkata, kau terlihat ketakutan. Ngomong-ngomong, aku bukan iblis biasa, tapi master baru dari klan iblis, Disatian. Nama asli dari Yi Xiao adalah Disatian, dari klan iblis. Mendengar perkataan itu, Nyonya Qin pun berkata, aku takut kepadamu, itu konyol. 2500 tahun yang lalu, lelakiku berhasil membunuh Master Iblis. Maka aku juga bisa melakukannya sekarang. Mendengar perkataan Nyonya Qin, Yi Xiao pun tertawa. Setelah itu, Yi Xiao pun menancapkan pedangnya ke tanah dan berkata, sudah lama sejak aku benar-benar melepaskan semua larangan, oh betapa nyamannya itu. Dengan kekuatanku sekarang, bahkan jika kau adalah seseorang dari kata atas, apa yang harus aku takuti? Belum lagi, aku masih memiliki pedang penghukuman surga. Setelah mengatakan itu, Yi Xiao pun mencabut pedangnya dari tanah dan bergerak ke arah Nyonya Qin untuk melancarkan serangannya. Tiba-tiba, Ye Changxuan pun muncul di hadapan Yi Xiao dan menahan serangan pedangnya itu hanya dengan dua jarinya. Melihat hal itu, Yi Xiao pun terkejut dan berkata, bagaimana mungkin? Bagaimana kau bisa menahannya hanya dengan satu tangan? Mendengar perkataan itu, Changxuan pun hanya diam dan tersenyum. Teknik yang dipakai Changxuan untuk menahan pedang eksekusi surgawi itu adalah motionless position. Kemudian, Changxuan pun melepaskan pedang Yi Xiao. Yi Xiao pun langsung mundur menjaga jarak dan berkata, siapa kau? Mendengar pertanyaan itu, Changxuan pun tidak menanggapinya. Kemudian, Changxuan pun menoleh ke arah Nyonya Qin. Changxuan pun mengelus-ngelus kepala Nyonya Qin sambil berkata, bertahun-tahun, kamu telah menunggu dengan sabar, terima kasih telah merawat King Xuanzong untukku. Jika bukan karenamu, bahkan jika King Xuanzong dapat bertahan dalam situasi kacau 700 tahun yang lalu, itu masih akan ditelan oleh sekte kecil lainnya. Mendengar perkataan itu, Nyonya Qin pun bertanya, apakah ini dirimu? Changxuan pun menjawab, iya ini aku akhirnya kembali. Nyonya Qin pun langsung memeluk Changxuan dikarenakan sudah rindu terlalu lama. Nyonya Qin pun berkata, kemana saja kamu selama ini? Mengapa kamu tidak kembali begitu lama? Apakah kamu tahu sudah berapa lama aku menunggumu? Dan juga, aku ingin tahu persis apa yang terjadi, mengapa penampilanmu berubah, bahkan suaramu pun berubah. Lalu, Yuyu yang melihat hal itu dari kejauhan pun menjadi cemburu. Yuyu pun kesal kepada Nyonya Qin sampai keluar aura iblis dari dalam tubuhnya karena merebut Changxuan darinya. Yuyu pun berkata, si sialan itu. Menyadari hal itu, Nyonya Qin pun bertanya kepada Changxuan. Dan, siapa boneka kecil itu? Jangan bilang kamu sudah menikah dan punya anak. Mendengar perkataan itu, Changxuan pun panik dan berkata, kamu tidak tahu, kamu sudah lama bertengkar dengannya, tapi kamu belum melihat jiwa aslinya, dia adalah Tang Yuyu. Mendengar perkataan Changxuan, Nyonya Qin pun berkata, wanita itu Tang Yuyu. Menyadari hal itu, Nyonya Qin pun langsung cemberut dan berkata, jadi, kamu mencarinya dulu, dan, setelah kamu menemukannya, kamu bahkan tidak repot-repot datang kepadaku. Mendengar perkataan itu, Changxuan pun berkata, aku tidak tahu harus berkata apa. Nyonya Qin pun terus menatap ke arah Changxuan dengan tatapan cemburu. Changxuan pun hanya bisa terdiam tidak tahu mau berkata apa. Setelah itu, Changxuan pun berkata kepada Nyonya Qin sambil melihat ke arah Yi Xiao. Setelah semuanya di sini diselesaikan, ayo kita bersama lagi. Mendengar itu, Nyonya Qin pun berkata, kita lihat saja nanti. Nah jadi itulah untuk pembahasan kali ini, dan sampai jumpa di video selanjutnya.